Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in wa ala kulli wadin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita bisa berkumpul pada mata kuliah perencanaan dan pengembangan kurikulum yang diampu oleh Bapak Abdul Rasyid. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami dari kelompok 1 memperkenalkan diri kami. Saya Esti Marina Herdi, NPM 0392233119. Saya Tani Dani dengan NPM 03922320. Saya lagi dengan NPM 0392233026. Selanjutnya kita langsung ke pembahasan materi pertama yang akan disampaikan oleh saya. Oke, jadi diawali dengan pengertian kurikulum. Menurut Nasution dalam Bahri tahun 2011, kurikulum merupakan suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajar. Selanjutnya, menurut Ali Smil, memahami bahwa kurikulum meliputi keadaan gedung, suasana sekolah, keinginan, keyakinan, pengetahuan, kecakapan, dan sikap-sikap orang yang melayani dan dilayani di sekolah dalam memberikan bantuan kepada siswa termasuk dalam kurikulum. Selanjutnya ada relevansi pendidikan. Topik dalam pembahasan pada kelompok kami membahas tentang relevansi pendidikan. Nah, menurut Heri Hermawan dan kawan-kawan pada tahun 2002, prinsip relevansi kurikulum merupakan realnya pendidikan untuk membawa siswa dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, serta membekali siswa baik dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Oleh sebab itu, pengalaman-pengalaman belajar yang disusun dalam kurikulum harus relevan dengan masyarakat. Artinya kan relevan itu berarti kesesuaian. Oke, materi selanjutnya akan dibahas oleh saudari Wahid. Oleh saudari. Selanjutnya itu tadi kan sudah dibahas terkait dengan kurikulum, terus juga dibahas dengan relevansi pendidikannya. Terus relevansi kurikulum itu dengan kehidupan masyarakat itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu relevansi eksternal, yang artinya itu dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, faktor-faktor dari luar, dan juga relevansi internal. Nah, saya akan membahas mengenai relevansi eksternal ini. Nah, relevansi eksternal artinya itu kurikulum itu harus sesuai dengan tuntutan masyarakatnya, harus sesuai dengan kebutuhan masa kininya apa, atau nanti sekiranya di masa depan ini kira-kira nanti anak-anak didik tersebut itu akan membutuhkan apa, maka kurikulum tersebut harus dirancang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Jangan sampai ketika saat ini kebutuhannya sudah Z tapi ternyata baru dibekali hanya sampai A. Nah, relevansi eksternal sendiri ini terbagi menjadi 3. Yang pertama itu relevansi sosiologis. Nah, jadi proses pengembangan kurikulum itu harus relevan atau sesuai dengan kondisi lingkungan hidup peserta didiknya. Jadi kira-kira nih di lingkungannya itu kayak gimana gitu, kebutuhannya kayak gimana. Nah, itu harus disesuaikan dengan kebutuhan lingkungannya gitu. Jangan sampai kita mendidik atau orang-orang yang merumuskan kurikulum tapi ternyata tidak sesuai dengan kehidupan masyarakatnya, sehingga nanti ketika dilaksanakan, oh tidak sesuai, oh ini mah nggak sejalan dengan pendidikan kita pakai kurikulum sendirilah gitu. Jangan sampai akhirnya malah seperti itu. Terus yang kedua itu ada relevansi epistemologis. Nah, ini isi kurikulum harus sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan juga teknologinya. Kan tadi sudah dikatakan kalau misalkan kurikulum ini harus sesuai dengan perkembangan zamannya, harus sesuai dengan kebutuhannya. Jangan sampai ketika saat ini apa-apa sudah era digital tapi ternyata anak didiknya tidak diajarkan gitu. Ketika nanti lulus atau mungkin anak SMA ada yang mau langsung bekerja atau SMK langsung bekerja, mereka tidak tahu cara menggunakan komputer padahal ternyata dibutuhkan untuk hal tersebut
diajarkan atau bahkan mungkin diberi pengetahuan sedikitnya aja enggak gitu. Jadi akhirnya itu kurikulum tersebut tuh tidak relevan gitu. Terus yang ketiga itu kurikulum juga perkembangannya harus relevansinya itu sesuai dengan psikologis gitu. Yang artinya isi kurikulum harus sesuai dengan tuntutan dunia pekerjaan dan profesi pesertanya. Nah, ini juga dari awal setiap jenjangnya itu diperhatikan bahwa kira-kira oh ini nih dari kan kita nggak mungkin ya kalau misalkan dunia pendidikan atau profesi saat ini anak-anak ini dibutuhkan orang-orang yang ternyata ahli dalam bidang ini nih. Terus tapi ternyata dibutuhkan nggak mungkin langsung tiba-tiba langsung Z gitu, tapi kan harus di tahap. Nah ini si perkembangan ini harus dipikirkan dari situ psikologisnya. Oh dimulai kalau sampai tahap sini harus dikembangkan dari tahap sini dulu, nanti di SMP-nya ke sini, ke SMA-nya baru ke sini. Nah, sampai akhirnya nanti terbentuklah hasil-hasil didikan dari kurikulum tersebut. Nah selanjutnya itu ada relevansi dalam internalnya gitu. Itu akan disampaikan oleh Ibu Wahyudi. Baik, saya lanjutkan tentang relevansi internal. Apa sih relevansi internal itu? Yaitu kesesuaian antar komponen kurikulum itu sendiri. Kurikulum merupakan suatu sistem yang dibangun oleh subsistem, komponen, tujuan, isi, metode, dan evaluasi untuk mencapai tujuan tertentu. Belajar dan kemampuan siswa. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang memenuhi syarat relevansi internal, yaitu adanya koherensi dan konsistensi antar komponennya. Nah, relevansi internal ini terbagi menjadi 4, yaitu tujuan, bahan, strategi, dan evaluasi. Nah, relevansi internal ini biasanya ada pada sistem sekolah ya. Jadi lebih kepada tujuan dari relevansi internal ini pada tujuan kurikulumnya. Berdasarkan dari tujuan, isi, metode, dan evaluasi, diadakan penilaian dari kurikulum itu sendiri. Ya, sekian presentasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada beberapa dari ibu-ibu mau ditanyakan terkait materi yang telah kami sampaikan. Sepertinya mengerti ya. Ada yang mau ditanyakan? Ini tutup aja Pak. Tenang. Soalnya masih banyak yang belum. Kemarin itu kan dimintanya adalah jelaskan secara rinci tentang prinsip relevansi dan contoh implementasinya dalam pembelajaran. Yang belum disampaikan adalah contoh implementasi dalam pembelajaran seperti apa. Oh iya, terima kasih. Terkait dengan contoh, kebetulan kelupaan yang sosiologis dulu. Sosiologis di sekolah khususnya itu lebih ke kayak contoh dari gurunya Kak. Misalkan guru itu menanamkan yang seperti dari sekolah itu, misalkan dari antar kota ya. Jadi ada rambu-rambu lalu lintas. Seperti apa sih? Misalkan di rambu hijau, kuning, merah itu lebih di motivasi untuk siswanya biar lebih tahu tentang lingkungan antar sekolahnya. Terus bisa juga penanaman hidup sehat yang kemarin mungkin dibicarakan dari gurunya itu menanamkan poster hidup sehat. Jadi anak murid itu mengikuti apa yang digalakan dari gurunya tersebut di suatu sekolah ini. Terus lanjut. Terkait dengan relevansi epistemologis kan ini sesuai dengan teknologi gitu. Misalkan sampai saat ini masih diadakan mata pelajaran TIK gitu untuk memenuhi kebutuhan mengenalkan siswa-siswa tersebut terhadap teknologi terkini gitu. Terus juga misalkan dalam pendidikan gitu, dalam pelajaran nanti siswa kalau misalkan sebelumnya oh iya kalau kalian praktek gitu udah selesai dengan guru selesai gitu. Kalau misalkan untuk epistemologis ini bisa disiasati, misalkan di video kan ya nanti videonya diunggah gitu, diunggah ke YouTube kah atau mungkin ke TikTok atau ke Instagram atau akun-akun lain. Jadi kayak anak didik tersebut kayak
paham gitu. Oh kalau misalkan saat ini kebutuhan teknologi ini bisa dimanfaatkan lewat sini, ini untuk mencapai ini gitu. Jadi dikenalkan lewat situ juga. Terus untuk relevansi psikologis kan di sini dikatakan untuk kebutuhan profesi juga gitu. Misalkan kebetulan sebelumnya saya ngajar di SMP ITL Rumah di Cigombong. Nah kebetulan kita tuh punya program kayak gini untuk anak SMP sebenarnya, pengenalan awal. Jadi anak-anak ini didata ada beberapa usaha atau mungkin lembaga di sekitar sekolah. Nanti anak ini dicobakan sekitar 1 bulan untuk, tapi hanya hari-hari tertentu aja nyobain magang lah. Jadi kebutuhannya tuh kan kalau magang SMK mah lebih serius gitu ya. Kalau anak SMP mah kenal dulu gitu. Nanti oh kalau untuk melaksanakan ini tuh dibutuhkan ini. Jadi siswa tersebut tuh sudah diajarkan dari dini kayak oh ini kebutuhan ini gitu. Jadi ini masuk dalam relevansi psikologis gitu. Oke. Coba kekaitannya dengan materi bahasa Indonesia itu sendiri seperti apa? Nah kalau misalkan untuk materi bahasa Indonesia, misalkan dalam relevansi, kalau misalkan dalam epistemologis, kalau misalkan epistemologis, misalkan saya kemarin ngasih ujian praktik untuk teks prosedur, tapi mereka diminta untuk divideokan, lalu saya minta untuk diunggah ke Google Drive. Lalu untuk yang psikologis, dari pihak sekolah bilang, oh Bu Feni tolong ini ya diajarkan mereka untuk membuat surat lamaran gitu. Mereka mencoba ini, padahal kan surat lamaran harusnya nanti materinya gitu, tapi diajarkan sekarang seperti itu Pak. Oke, sip. Yang lain siapkan ya. Oke, sekarang boleh ditutup jika tidak ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan, coba kita tutup aja ya. Nah, jadi kesimpulan materi yang telah kita jelaskan, kesimpulannya yaitu diharapkan dengan adanya kurikulum ini dapat membantu dalam tuntutan dan harapan masyarakat dengan 3 aspek yang harus diperhatikan, baik sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, adanya relevansi pendidikan yang relevan ini seharusnya mampu melahirkan manusia yang mempunyai potensi dan dapat mengatasi tantangan dan kebutuhan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu